Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Envel. Nah, video kali ini aku khususkan untuk anak-anakku yang sedang belajar di rumah ke kelas 7, terutama yang memang sedang belajar di rumah ya, yang karena virus corona ini, jadi mereka diharuskan untuk belajar di rumah masing-masing. Nah, karena kemarin ibu sudah memberikan tugas, tapi belum menjelaskan sama sekali materi-materi baru kepada kalian, maka dari itu ibu membuat video ini untuk kalian agar kalian bisa lebih mudah ya, sama seperti kayak di kelas. Jadi ibu menjelaskan, nanti kalian mendengarkan, dan juga ketika ada pertanyaan atau yang lainnya kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian absen di kolom komentar di kolom komentar video ini nanti, biar nanti ibu tahu kalian itu melihat atau tidak video tentang penjelasan ini. Kenapa wajib? Biar kalian itu ketika mendapatkan tugas dari wali kelas yang ibu berikan kepada wali kelas, kalian sudah bisa tahu nih penjelasannya kayak gimana sih. Nah, kalian tinggal tonton video ini gitu. Nah, di video kali ini ibu akan membahas tentang materi gunung berapi. Kemarin ibu sudah menjelaskan di bab 5, yaitu tentang lapisan-lapisan bumi, mulai dari lapisan di atmosfer, lalu juga sudah masuk ke litosfer, tugas yang kemarin. Nah, untuk yang sekarang ibu akan menjelaskan tentang gunung berapi. Nah, gunung berapi ini itu apa sih, Bu? Nah, padahal di Yogyakarta sekarang di Gunung Merapi juga sedang terjadi erupsi. Nah, apa yang dinamakan dengan gunung berapi itu? Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Penjelasannya tentang gunung berapi. Penjelasannya adalah gunung berapi ini terjadi ketika ada dua lempeng bumi yang saling bertabrakan. Nah, setelah itu ketika sudah mulai bertabrakan itu, maka akan muncul serangkaian proses yang terjadi nanti sampai gunung Merapi itu meletus. Ketika ada tabrakan lempengan itu, maka nanti dia akan menghasilkan magma. Nah, magma ini dia akan keluar dan akan mengakibatkan erupsi gunung berapi. Nah, ketika magmanya itu keluar pada saat erupsi gunung Merapi, maka itu dinamakan dengan lava. Ketika erupsi gunung berapi atau gunung meletus ini terjadi, lava dan beberapa material yang lainnya itu dimuntahkan keluar dari gunung berapi. Nah, ini pun juga gunung Merapi itu memiliki istilahnya itu seperti lubang yang melingkar, itu disebut dengan kawah. Jadi ketika magmanya sudah ingin keluar dan juga meletuskan atau terjadi erupsi itu tadi, maka lava dan juga material yang lainnya itu dimuntahkan, bahkan jaraknya itu bisa sampai ribuan meter kubik atau meter pangkat 3. Jadi partikel-partikel yang ada yang keluar itu tadi dan juga lavanya itu tadi yang mendingin akan dilontarkan ke atas, kemudian berjatuhan di langit. Fenomena ini itu biasanya disebut dengan hujan abu, atau kalau di Jogja dulu itu sering disebut dengan wedus gembel. Nah, ini juga walaupun dia sudah dimuntahkan dalam keadaan yang dingin, karena ketika keluar kan panas ya kan, magma yang ada di dalam itu panas. Ketika ada erupsi keluar berbentuk lava, walaupun itu sudah sudah mendingin, tapi tetap aja ya mendinginnya itu karena memang gunung berapi itu suhunya sangat panas sekali. Tetap aja ketika sudah menjadi wedus gembel itu tetap panas ya. Bisa kalian lihat, Indonesia ini itu ternyata berada di cincin api vulkanik. Artinya apa? Berarti Indonesia itu memiliki banyak sekali gunung-gunung berapi yang masih aktif. Jadi salah satu contohnya itu adalah Gunung Merapi. Dulu waktu ibu pernah di Jogja itu pada waktu tahun 2008 atau 2000 berapa, itu juga ada terjadi erupsi Gunung Merapi. Pada waktu itu juga terjadi hujan abu. Pada waktu itu kalau dari puncak Gunung Merapi itu sekitar lebih dari 20 km lebih ya, dan itu masih tetap berdampak kepada
kos-kosannya Bu Novi pada waktu itu. Nah, selain hujan abu, itu juga terjadi gempa bumi atau gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu apa, Bu? Gempa vulkanik itu adalah gempa yang dihasilkan oleh gunung berapi seperti itu. Nah, kenapa sih Indonesia itu banyak sekali gunung berapinya? Ini dikarenakan yang pertama seperti tadi yang sudah Ibu katakan bahwa Indonesia itu dia berada di cincin api Pasifik. Selain itu juga Indonesia itu terletak pada jalur antara lempeng Eurasia dan juga lempeng Indo-Australia. Nah, karena bertemunya dua lempeng itu, maka banyak sekali gunung berapi yang ada di Indonesia. Nah, ada berapa sih banyaknya gunung berapi yang ada di Indonesia? Nah, yang ada di Indonesia gunung berapi itu ada sekitar 150 gunung berapi yang masih aktif maupun yang bersifat tidak aktif atau domain atau dia bersifat tidur. Nah, kalau gunung berapi yang aktif merupakan gunung berapi yang aktivitas vulkaniknya itu yang masih tinggi, yang sering meletus seperti Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta. Terus kalau yang domain itu berarti yang aktivitas vulkaniknya itu dia tidak beraktivitas secara vulkaniknya itu dalam waktu jangka yang lama. Kalau bisa dihitung, ke Gunung Merapi itu sudah beberapa kali meletus dalam jangka waktu mungkin berapa tahun sekali. Makanya disebut dengan gunung berapi aktif. Itu salah satunya. Contoh lagi, untuk yang Gunung Merapi yang domain atau yang dia tidur itu contohnya adalah Gunung Merapi Sinabung, ya kan, yang ada di Sumatera. Kenapa? Karena dia itu meletus pada tahun 1600-an dan kembali meletus pada tahun 2010 dan 2013. Nah, dalam jangka waktu yang lama dia tidak meletus dan tiba-tiba meletus lagi, makanya gunung berapinya disebut dengan domain atau gunung berapi yang tertidur. Nah, apa sih bedanya lava dengan lahar? Kalau tadi kalian sudah tahu, lava itu tadi adalah magma yang keluar dari atau ketika letusan Gunung Merapi itu ketika erupsi dia keluar, itu dia akan berupa lava. Nah, kalau lahar ini lava yang sudah bercampur dengan batuan, air, dan material yang lainnya. Nah, biasanya material ini itu menghasilkan gas-gas beracun, yakni ada hidrogen sulfida atau H2S, ada sulfur dioksida atau SO2, dan juga nitrogen dioksida atau NO2. Nah, selain material padatan dan juga cair yang seperti tadi, ada juga material yang dikeluarkan pada letusan Gunung Merapi, yaitu berupa gas, yaitu gas panas atau bisa disebut juga dengan wedus gembel, sama seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, itu suhunya mencapai 7.000 derajat Celcius dengan kecepatan mencapai 200 km per jam. Jadi ketika sudah ada istilahnya pergerakan atau mungkin juga ketika dilihat dari pemantau gunung berapi, biasanya itu sudah ada level-levelnya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tingkatan status gunung Merapi menurut Badan Geologi Kementerian ISDM. Nah, yang pertama itu adalah berstatus awas. Nah, yang kedua yaitu pada level waspada. Pada level waspada ini terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Nah, selain itu juga ada peningkatan seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Mungkin ada pergerakan istilahnya yang keluar dari kawahnya itu, mungkin ada asap-asap yang sudah keluar, beda dengan aktivitas yang normal. Terus sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma tektonik dan juga hidrotermal. Biasanya di menara pengamatan gunung berapi itu nanti ada alatnya, alat untuk mendeteksi pergerakan yang ada di dalam gunung berapi. Nah, ketika itu sudah di atas level normal, maka akan
berikan level waspada. Nah, biasanya ini dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang ada di lereng gunung. Lalu yang kedua adalah penilaian berbahaya. Lalu selanjutnya adalah pengecekan sarana, apakah sarananya itu sudah mencukupi atau tidak jika terjadi level-level yang lebih tinggi lagi. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan tiket terbatas. Nah, ini biasanya para istilahnya yang ada di menara pengamatan itu biasanya mereka piket apakah terjadi aktivitas yang lebih lanjut lagi pada gunung berapi atau tidak. Nah, yang level ketiga itu adalah level siaga. Nah, level siaga ini menandakan bahwa gunung berapi itu sedang bergerak ke arah letusan atau yang akan terjadinya bencana. Dan juga selain itu ada peningkatan instantif semua kegiatan seismik, entah itu pergerakan magma di dalam gunung berapi atau mungkin asap atau mungkin gas-gas yang dikeluarkan, material-material yang dikeluarkan oleh gunung berapi itu sudah mulai muncul seperti itu. Terus semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan yang menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Selain itu juga jika tren peningkatan berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Nah, ini dia bisa istilahnya dilihat dari keadaan siaga itu. Jadi ketika keadaan siaga, kemungkinan besar terjadinya letusan atau erupsi itu mungkin dalam jangka waktu 2 minggu atau yang lain ketika memang aktivitas dari gunung berapi itu terus meningkat. Maka dari itu harus dilabeli dengan level siaga. Nah, biasanya ini tindakan yang dilakukan adalah yang pertama itu bersosialisasi. Memberikan sosialisasi pada wilayah yang terancam terkena bencana itu seperti mereka yang tinggal di lereng gunung berapi. Selain itu juga mungkin radius 20 km atau berapa kilometer itu harus disosialisasikan bahwa level gunung berapi tersebut pada level siaga. Dan juga ada penyiapan secara darurat, nanti apa saja yang harus dilakukan jika memang terjadi gunung berapi itu sudah disiapkan ketika levelnya sudah siaga. Dan juga ada koordinasi harian dan juga ada piket penuh. Jadi piket penuh itu nanti semuanya para petugasnya harus piket setiap hari bahkan setiap jam untuk tetap mengecek aktivitas-aktivitas gunung berapi tersebut. Lalu selanjutnya adalah level keempat, yaitu adalah level awas. Nah, level awas ini dia itu menandakan bahwa gunung berapi ini itu segera atau bahkan sudah terjadi letusan-letusan dan juga sudah ada peningkatan yang sangat signifikan sekali yang akan menimbulkan bencana. Dan ketika letusan ini terjadi atau dimulai, maka akan dimulai dengan debu dan juga asap yang keluar dari kawah gunung Merapi itu secara terus-menerus. Dan letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Nah, tindakannya adalah wilayah yang terancam ini benar-benar harus diungsikan. Setelah tadi disosialisasi pada level siaga, maka level awas ini sudah harus diungsikan dan tidak boleh lagi bertempat tinggal di lereng gunung berapi tersebut. Nah, selain itu juga ada koordinasi harian dan juga piket penuh juga. Nah, gunung Merapi ini juga bisa dipelajari ciri-cirinya. Ketika mau ada gunung Merapi itu kira-kira ciri-cirinya apa sih gitu. Nah, yang pertama itu biasanya sering terjadi gempa-gempa kecil seperti itu sering terjadi dan juga suhunya itu meningkat ya kan. Biasanya kalau dari pegunungan itu dingin, itu suhunya sudah mulai menghangat bahkan juga sudah mulai panas. Setelah itu juga seperti daun-daunan, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di situ itu sudah mulai mengering gitu. Jadi itu tadi penjelasan tentang gunung berapi. Nanti kalian bisa simak dengan baik dan juga untuk tugas kalian
para anak-anakku, nanti silahkan kalian tulis komen di bawah kira-kira ada pertanyaan apa saja, nanti saya jawab lewat komen. Jangan lupa kalian absen nama dan juga kelas kalian di kolom komentar agar saya tahu apakah kalian sudah menonton video ini sebagai bahan pembelajaran kalian atau belum. Mungkin itu saja dari saya. Novi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.